Halo guys, kembali lagi di channel Bromance Indo. Hari ini banyak banget netizen yang nanya, Kak kemarin operasi apa sih gitu kan. Terus ada yang nanya juga, kemarin operasi payudara, kok bisa cowok operasi payudara? Bisa ya? Kok bisa ya? Tapi gue sendiri operasi gimana? Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin terus Channel channel kita. kita. Ini masih tanya-tanya besar ya, masalah operasi kemarin itu. Kenapa? Susah. Gua yang kenal dia udah lama banget dan gak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dalam tubuh dia itu ada yang bermasalah gitu kan. Iya. Terus? Yang harus dioperasi. Tiba-tiba operasi. Tapi kemarin tiba-tiba dia memutuskan untuk operasi. Nah gue shock kan, gue tanya, Operasi apaan? operasi apaan coba kata gue gitu kan. Terus dia bilang, operasi tete. Operasi tete. Kok bisa cowok operasi tete? Bisa dong. Ayo, bisa nggak? Bisa dong. Gue denger sih bisa sih, cuman Kalau dibesarin ya, tapi kok gua Iya, rata? Tapi kok maksud- punya gua rata? iya makanya yang orang pikir itu operasi itu kayak maksudnya kayak operasi buat pembesar perimpan gitu. Iya, kayak silikon. Nah gitu kalau ya. misalkan kasusnya lu kan kok nggak ada sesuatu yang harus dibesarin gitu Iya, kan, tapi malah dikurangin. Mau tahu jawabannya guys? Tahu guys? Pengen tahu? Tahu gak? Oke, gue jawab ya pertanyaan-pertanyaan itu, dan netizen juga kemarin sempat banyak. Kenapa sih lo kok tiba-tiba operasi? Dan ada teman gue yang japri, katanya begini, lo kok ngambil cuti banyak banget gitu kan? Sedangkan lo kan kerja. Terus kata gue mau operasi, persiapan operasi apa? Gue operasi payudara. Terus teman gue bilang kan, gue juga pengen tahu operasi payudara. Lo mau digedein sedikit ukuran mana? Dia bilang gitu, iya benar. Jadi teman gue itu nyangkanya gue itu bakalan implan silikon gitu guys, jadi gede tete gue. Itu enggak kayak gitu, bukan seperti yang kalian bayangkan. Betul. Jadi gue operasi itu karena pas gue konsultasi sama dokter, gue kan sebelum operasi itu 2 minggu sebelumnya gue ke rumah sakit, dan gue konsultasi sama dokter bedahnya, terus konsultasi juga, udah konsultasi hasil di ronsen juga, pas udah di ronsen ternyata emang harus diangkat. Iya harus diangkat, dan kalau nggak diangkat itu bakalan jadi tumor ganas. Serius? Iya. Jadi tumor ganasnya itu nggak langsung kucuk-kucuk langsung tumor ganas itu nggak. Tapi Jadi pelan-pelan. iya, jadi kayak umur kita kalau udah 40 tahun ke atas Baru bisa jadi tumor ganas. Iya. Tapi ngeri juga, mendingan bagus sih kita tahunya dari sekarang gitu kan. Iya. Sebelum dia belum jadi tumor ganas tersebut. Iya, jadi Makanya gitu gue tuh heran gitu kan. Kok bisa ya? Dia yang gue lihat baik-baik aja, fine-fine aja. Tiba-tiba kemarin dengar dia pengen operasi, dan operasinya itu operasi di bagian payudara. iya. Gila nggak? Enggak, gue Lu kira gua hoax ya? Iya. Masalah gini, gue tuh kalau udah dengar kata operasi, mau Iya. dioperasi kecil, operasi besar tuh kayak, Lo udah sensitif aja gitu ya. gue langsung sensitif dan Karena udah pasti udah mainannya Iya. belah-belah gitu kan. masih dibelah-belah, Serem banget ya. dibedah, dijahit, aduh. Udah serem sih. Ngiris gitu, langsung nggak kuat sih. Gila sih. Nah, jadi pas gua udah konsultasi ke dokter, dan kata dokter bedahnya ini harus diangkat karena sebenarnya gua dibilang kena tumor, mungkin ya bisa dibilang kena tumor, tapi tumor yang punya gue itu kayak kecil banget gitu guys, jadi nggak kelihatan. Jadi kiri sama kanan, dada gua kiri sama kanan itu kayak biasa aja ya, kan lu juga Iya, sempat lihat makanya kan, gitu, nggak ada biasa perubahan aja. sama sekali, kayak biasa aja gitu. Terus kata gua sama dokternya, tapi gua kayak kalau gua raba bagian kanan itu kok kayak ada benjolan kecil banget gitu, kayak benjolan gitu, tapi dia kayak dadar telur, tau nggak lo? Serius? Iya, jadi benjolan di tengah, terus benjol-benjolan yang lainnya itu kayak dadar telur. Jadi kayak ceplok mata sapi, tau nggak lo? Iya, jadi kayak gitu bentuknya. Pas diangkat kayak gitu bentuknya. Gue kira cuman benjolan kecil gitu doang. Iya, seicrit gitu. Oh iya, jadi kayak nyebar banyak gitu di sini ya. Benjol. Bukan nyebar sih, istilahnya kayak mata sapi gitu, gimana sih? Jadi dia numbuhnya tuh kayak mata sapi guys. Jadi bener-bener gak kelihatan. Sampai ibu penjaga kosan lihat bagian ini, katanya apa ini mau dioperasi katanya.
Itu kayaknya normal deh. Gue juga katanya. normal kan? Iya, Kalau kita lihat karena secara sekilas gitu kan, iya nggak nggak ada yang apa-apa ya. nggak masalah. Gitu. Maksudnya gede sebelah enggak kan, ada benjolan yang enggak. Tapi kalau diraba Baru. itu gue kayak ngerasa kok kayak ada yang aneh gitu Nah kan. itu gue pengen nanya, lu mulai ngerasa aneh-aneh itu udah lama atau baru-baru ini? Gue ngerasa itu semenjak gue sebelum daftar CPNS waktu itu kan, gue kan sempat coba-coba kan kayak CPNS kan, karena kan umur gue udah masuk tuh. Akhirnya gue coba-coba, terus pas udah coba-coba, gue belum berasa ya waktu itu ya, pas gue daftar TNI guys, gue daftar TNI di akhir tahun kemarin, karena gue baca-baca kalau kayak ada benjol-benjolan gitu, TNI otomatis gugur kan. Gugur, oke. Iya, tapi gue belum ada periksa kesehatan gitu kan, tapi emang sebelumnya gue udah periksa kesehatan. Tapi kan lolos kan, aman kan? Lolos aman karena gue kan sebelumnya udah periksa kesehatan yang di beasiswa kan, dan waktu itu gue lolos waktu itu kan, gue kan dicek semuanya dari penyakit macam-macam kan, penyakit bagian bawah, tengah, atas semuanya dicek, dari hidung, telinga, terus kayak tenggorokan, terus kayak dada di ronsen, terus kayak penyakit kayak darah-darah gitu, HIV semuanya dicek aman. Terus udah itu udah kan pas gua daftar TNI kayak baru berasa di akhir tahun gua pegang, karena gua kan kayak searching gitu kan di internet kan, terus kalau ada benjol-benjolan itu otomatis gugur. Tapi gua itu bukan gara-gara benjolan itu guys, tapi gua itu gugur gara-gara jurusan gua itu nggak sesuai. Jurusan gue yang gue ini apply nggak sesuai, jadi gue jurusan gue A, jurusannya B, tapi itu masih sejenis guys, jurusannya masih sejenis gitu loh. Iya, jadi jurusannya itu contoh nih kayak bahasa Indonesia, terus yang diterima kan bahasa Indonesia nih contoh ya, sedangkan ada yang sastra Indonesia, pendidikan Indonesia, jadi kayak gitu guys. Jadi kayak masih satu rumpun jurusannya. Satu jenis, cuman iya, beda doang. Cuman beda itu doang. Iya. Cuman beda mereka itu ternyata nggak nyari yang murninya, bukan yang ada cabangnya. Iya, sastranya, pendidikannya. Jadi nggak diterimanya di situ sih, salah satu faktornya. Jadi ya akhirnya gue nggak lulus dari awal administrasi. Tapi kalau tes kesehatan sih gue beasiswa kemarin lulus, tes lulus semuanya lulus, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Lu sempat gak sih berpikiran kayak, lu tuh kok bisa ya gua gitu harus operasi ini gara-gara ini? Lu sempat pikiran gitu gak sih? Iya, gue kemarin sempat pikiran kok bisa ya, kata gue kan cowok, tiba-tiba kok kayak nongol kayak benjolan-benjolan, tapi itu benjolannya bener-bener masih rata guys tapi kalau disentuh itu gue ngerasa kayak nggak nyaman gitu loh. Iya, jadi sepengetahuan gue kalau tumor-tumor gitu kan kebanyakan cewek kan, tapi kok tiba-tiba gue cowok kena juga gitu. Akhirnya pas gue konsultasi sama dokter, kata dokter, gue ditanyakan, lu pernah nggak nge-gym? Gue bilang pernah. Terus lu pernah nggak makan protein yang pil-pil gitu? Gue bilang pernah. Oh itu ternyata sebabnya. Serius? Iya. Waduh. Hati guys. Lu? Kalau gue sih untuk saat ini karena baru proses banget nge-gym. Tapi lu sempat ditawarin nggak kayak gitu ya? Pil-pil kayak gitu? Pernah ditawarin, dan itu kan ada steroid katanya gitu kan, Iya. yang cepet bikin otot itu cepet jadi Iya. hitungan berapa bulan atau minggu. Tapi gitu. itu bisa gampang kempes. Tapi bahayanya juga ada efek sampingnya. sih lumayan. Tapi waktu itu gue emang konsumsinya hampir setiap hari waktu itu. Iya, jadi badan gue kayak langsung gede kan guys. Jadi wow, kayak Samsung gitu. Akhirnya gue bangga dong. Waktu itu gue masih kuliah kan. Gue ke kantor tau nggak pakai baju ketek kan ke kantor gue. Gara-gara mainin pamerin otot gue kan. Terus sampai teman-teman gue kayak bilang, wih otot lu gede ya gitu kan. Namanya juga kan masih bocah kan. Ya udah tuh akhirnya dari itu gue berhenti langsung kempes lagi. Jadi kurus lagi. Jadi kayak normal lagi badan gue. Enggak kayak yang waktu gue nge-gym itu bener-bener kayak apa ya, kayak ayam potong kali ya, yang broiler udah cepet banget yang gede gitu kan. Isinya air Itu bener-bener jadi gede banget loh, gue beneran deh jadi kayak gendut seketika gitu loh. Tapi ini doang yang gede. Terus pas berhenti, ya udah kecil lagi. Sama lagi kayak normal lagi. Jadi kayak normal lagi gitu guys. Jadi kayak kocak aja gitu itu pil. Itu ya masih dugaan sementara, karena kata dokternya kebanyakan orang yang operasi cowok ya rata-rata operasi payudara gitu. Pasti karena itu. Karena ditanya pasti ada pernah minum obat protein yang suplemen protein yang dijual-jual gitu guys, yang ecer-eceran gitu. Jadi kita juga selaku ini harus waspada juga ya. Iya, menurut gue sih lebih baik kita waspada ya, daripada kita tiba-tiba banyak-banyak makan protein tiba-tiba berbahaya, gitu kan berbahaya juga kan tiba-tiba. Berarti yang bagus harus natural aja ya. Kalau menurut gue sih natural, kayak makan pisang, telur itu kan salah satu kan buat asupan nge-gym. Tapi betul. kalau kayak kalian harus makan itu, gue sih nggak rekomendasi sih. Oh ya, gue masih penasaran sih. Gue pengen lihat sih bekas operasinya itu kayak gimana sih. Belum lihat. Boleh nggak sih dilihatin guys? Gue juga penasaran. Oke guys, buat operasi gue kan sebelah kanan kan, tapi saat ini masih diperban. Masih diperban? Iya, masih
perban. Nah itu kalau masih perban pasti otomatis dia bakal dibuka kan? Iya, gue kan udah dibuka pertama kan, Terus jadi nanti gue bakalan Dibuka? ke rumah sakit lagi, dibuka lagi. Boleh nggak sih? boleh gak sih? Boleh nggak? Gue juga pengen lihat, tapi mereka juga mungkin penasaran mereka juga ya. Oke, gua kasih lihat ya tuh. Jadi ini masih di perban Lumayan juga panjang ya. panjang. Gua itu kategorinya operasi besar guys, dari sini sampai sini. Terus lu liatin gak sih hasil yang di operasi itu keluarinnya kayak gimana? Oh, yang dikeluarin. Oke, yang dikeluarin yang ini guys, yang ini nih. Nih, serem ya, serem banget Gila. Nih. Jadi ini yang gua anggap kayak apa sih namanya, kayak sedikit banget dagingnya, tapi ternyata hasilnya segini guys, banyak banget. Banyak juga ya. Banyak ya, banyak tuh, dagingnya banyak banget. Itu gue juga sih nggak nyangka sih, maksudnya sampai sebanyak itu yang dikeluarin dari dada kanan gue, padahal dada kiri gue nggak kenapa-napa. Iya. Dan dokternya juga pencet-pencet dada kiri gue, emang nggak ada kenapa-napa sih. Kanan kalau dipencet emang kayak sedikit benjolan dikit dong, nggak banyak banget. Lumayan serem sih, emang serem. Gue aja waktu itu operasi, tau nggak sih? Dia langsung pucat pas itu mukanya gue liat. Pas sudah di scan, jadi mereka itu scannya bukan tete sebelah kanan juga, sebelah kiri, jadi kayak bandingin gitu loh. Oh, iya. Apa bener ini abnormal gitu Iya. kan. Akhirnya mereka itu kayak diolesin, kayak, tau nggak sih lu, kayak aloe vera gitu. Mau? Tahu kan? Iya. Itu kan suasananya kan di dalam ruangan itu kan dingin banget kan. Udah dingin, gue disuruh tidur. Kasih itu. Dia kan dingin kan? Iya, dokternya itu kan cewek kan. Gue kan udah kalau mulai dokter dingin. cewek itu kan kayak sedikit malu gitu kan. Apalagi gue disuruh buka baju kan. Buka bajunya mas, gue buka. Ini yang mana? Dia kan bingung juga kan. Kok nggak ada yang, maksudnya itu nggak ada yang perlu sampai dokter sampai dokternya juga nanya, ini yang mana mas, kata gitu Iya, kan. Dia bingung kan karena kalau kita sekilas kan nggak ada. iya, satu sekilas emang masalah. kelihatan. Terus kata gue, yang bagian kanan dok. Terus sudah kan diolesin kayak lidah buaya gitu. Tapi itu bukan lidah buaya sih sebenarnya. Kayak gel lidah buaya gitu guys. Kayak kalau kalian beli aloe vera gitu kan biasanya banyak tuh. Kan mungkin biar lebih jelas ketika Iya. di X-ray mungkin ya. Terus diolesin kan sebagian kanan gue kayak alat gitu, dimaju-maju mundur. Gue sampai karena dingin ya, plus geli juga gue. Hai. Gue sampai ketawa. Terus iya, terus susternya, mas kenapa sih? Geli dok. Udah. Oh, kata susternya, angkat keteknya. Gue angkat kan. Terus gue angkat, dikasih aloe vera juga kan. Terus dimaju mundurin. Hai. Terus perawatnya tau gak guys, itu semuanya ngakak, tau gak sih? Satu ruangan ngakak. Jangan kan mereka biasa ngangkat dengan mereka yang gue langsung udah gitu. kayak mainan, tau gak sih guys? Gue Oh cek iya, dia kan dikasih gel itu buat Iya. memudahkan dia maju mundur. Iya, jadi kayak memaju mundur kan, jadi kayak Licin, nggak fotonya pusat, itu ya. jelas, Jelas. fotonya jelas, pas di potret jelas jadinya guys. Jadi bukan kiri doang, jadi kanan sama ini. Terus pasti udah diambil, udah diputer-puterin. Hai, gue ini kakak kan. Terus kata dokternya, udah dulu katanya. tapi beneran guys, gue refleks langsung ngakak gitu loh. Gue ngakaknya dan perawat yang lainnya juga ikutan ngakak, jadi Karena kan ketularan itu gitu. area sensitif juga sebenarnya. Iya bener kan. Ketek sama dada kan Ketiak, iya, gitu dada juga kan, juga. mana udaranya dingin kan ruangannya kan. Nah kemarin kan lu sempat operasi itu pagi ya. Iya pagi. Dan lu tuh waktu ditemenin sama siapa? Waktu itu gua ditemani sama nyokap. Jujur karena waktu pas di operasi itu gue juga lagi nggak bisa nemenin dia karena ada kerjaan yang nggak bisa gue tinggalin, makanya gue bilang ke dia dan akhirnya dia ditemenin sama nyokapnya guys. Iya. Jadi nyokap gue nemenin gue pas operasi, dan itu pertama kali nyokap gue nemenin gue operasi, maksudnya orang operasi. Biasanya kan Nggak kalau pernah. nyokap nggak pernah, karena nyokap gue itu biasanya nemenin kayak orang sakit gitu kan, pokoknya sakit apapun itu biasa ditemenin kan, pasti ditemenin. Tapi kalau operasi dia baru pertama kali, dan itu dia nemenin gue. Kata dia cerita sendiri sama gue. Terus pas gue aktivitas kenapa kok udah di rumah sakit, sedangkan operasi gue kan jam 4 sore kan, waktu itu kan operasi gue itu jam 4 sore baru dimulai. Dan gue udah di rumah sakit itu ya karena gue kan ngurusin berkas-berkas, tanda-tanda tangan. Jadi sebanyak banget yang harus gue tanda tanganin waktu itu kan. Terus gue tanda tangan, gue kayak ambil hasil ronsen gue. Ronsen ya? USG itu orang hamil ya? USG ya orang hamil biasanya. Kalau iya, ronsen kan kalau ya, gue kurang ngerti di sih ronsen, bahasanya, tapi kalau USG ya lebih ke buat nebak si bayi itu kan. oh iya, kalau gue USG udah kayak hamil aja gue. Kalau ronsen kan buat si X-ray kit bayi tadi di ronsen. Iya. Sinar X
Itu kelihatan tuh apa yang kayak bermasalah itu bukit tak biasanya itu. Iya, dan jadi gue itu waktu itu tuh pagi-pagi itu aktivitas gue kan, karena gue kan 2 minggu sebelumnya operasi, gue kan udah cek darah, udah cek apa namanya X-ray ya, kayak yang scan dada kita ya, scan dada, terus langsung di scan kan tete gue bagian kanan.